Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Puji Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama, untuk bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Ibu juga yang sudah hadir di sini, tempat ini, dan juga yang ada di Zoom. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita minta Tuhan untuk memimpin kita dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
maju ke depan. Buka doa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, mengucap syukur dan banyak terima kasih bila tadi kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Bila nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kami dapat dikuatkan, diteguhkan kembali. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang membuka ibadah ini dari pertama pertengahan sampai akhirnya. Biarlah ibadah ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Halo semua jemaat. Salam. Gimana, semangat? Mari semuanya kita dengan semangat nyanyi lagu Kediberi Kuasa sebelum nantinya ada kesaksian dari jemaat. Kakiku, ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa yang melawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan lebih semangat lagi. Mari tepuk tangan untuk melihat Tuhan. Puji Tuhan. Apakah ada mau jemaat Bapak Ibu yang mau menyaksikan kasih Tuhan dalam seminggu kemarin? Yang di sini di Zoom, apakah ada? Oke, Bu Pur.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Shalom. Nah, sebelum saya bercerita, saya mau bertepuk tangan dulu buat anak-anak. Mari kita bertepuk tangan yang meriah untuk pelayanan mereka. Sekali lagi dong. Ya, saya senang sekali karena anak-anak kita yang di foto itu terpampang dengan jelas masih segini. Mereka masih bersandar kepada kita, kalau foto sekarang mereka sudah bisa berdiri dengan tegap, semangat melayani Tuhan. Terima kasih ya anak-anakku semua. Nah, saya mau sedikit berbagi cerita tentang kebersamaan saya dan Pak Pur. Ya, sudah 2 bulan ini Pak Pur dikembalikan Tuhan di pelukan saya. Ya, sukacita luar biasa. Nah, ada cerita yang sebenarnya itu kalau menurut versi saya dan versi Pak Pur itu berbeda. Ya, saya sudah izin ke Pak Pur untuk menyampaikan ini, kata Pak Pur ya sampaikan saja. Jadi waktu Pak Pur balik ke Bandung itu tanggal sampai di rumah 4 September. Ya, 4 September, kemudian seminggu kemudian, wah kami masih ini ya, euforia ya, seneng gitu, seneng bisa berkumpul kembali. Seminggu kemudian baru ada sesuatu yang membuat Pak Pur agak kayaknya ya terbeban, karena harus, sumur kami kering ya Bapak Ibu. Sumur kami kering sama sekali, tidak ada airnya. Dan kemudian harus mencari air. Nah itu Pak Pur, versinya Pak Pur gini, wah sengsara kan, sengsara aku katanya, ternyata aku ke Bandung itu mau mencari air katanya. Tapi kalau versi saya sebagai seorang istri, saya sudah jauh-jauh hari waktu Pak Pur masih di Surabaya itu agak ketar-ketir ya hati saya. Saya karena diberitakan bahwa El Nino akan melanda Indonesia lama, berbulan-bulan. Memang waktu itu air di sumur kami masih ada, tapi saya sudah mulai berpikir, ini kalau benar-benar El Nino menimpa dan berbulan-bulan, nanti bagaimana nasib saya dan anak-anak. Saya berdoa juga, Tuhan, ini kalau kering sumur kami, terus bagaimana? Saya hanya begitu, berdoa kepada Tuhan, saya enggak minta apapun, saya cuma berkeluh kesah. Nah, ternyata Tuhan menjawab doa saya. Itu versi saya ya. Waktu Pak Pur bilang kalau ternyata SK-nya keluar kalau saya dipindah ke Bandung. Puji Tuhan, tapi saya tidak menyampaikan ke Pak Pur bahwa itu adalah jawaban dari Tuhan tentang kekhawatiran saya, bahwa nanti siapa yang mau mencari air. Terus terang saya bilang gitu ke Pak Pur, itu versi saya ya. Saya bersyukur banget Pak Pur balik lagi ke Bandung, oh Tuhan terima kasih katanya, karena ada Pak Pur yang mencari air. Tapi versi Pak Pur, waduh saya sengsara kan. Karena di Surabaya itu beliau tidak kekurangan air, ya pokoknya nyaman lah ya di sana. Saya jadi nggak enak hati ya, Bapak Ibu. Sepertinya itu kok jadi beban gitu saya. Jadi Pak Pur harusnya itu seneng, tapi kok harus mencari air. Nah saya bilang kemudian untuk menghibur hati beliau, terima kasih ya Pak, sudah menjadi penolong saya. Mencarikan air, kalau enggak siapa yang mencarikan air. Nah, akhirnya dengan berat hati, karena kelihatan ya Pak Pur kalau enggak suka itu kelihatan. Dia membersihkan toren ya, toren wadah air itu kan kami kalau mencari air enggak cuma pakai jerigen atau apa gitu enggak, tapi toren Bapak Ibu Saudara. Toren yang 300 liter itu dimasukkan ke belakang mobil, cukup. Nah, itu tuh sudah 5 tahun yang lalu kan kami di sini. Nah, 3 kali itu kami harus mencari air. Yang 2 tahunnya itu Tuhan kasih kelebihan air waktu itu La Nina.
Jadi hujan terus, kami nggak mencari air. Nah tahun ini baru mencari air lagi. Nah Pak Pur dengan ya agak gimana gitu membersihkan toren itu, karena sudah 2 tahun nggak dipakai jadi kotor, dibersihkan. Akhirnya mau nggak mau ya terpaksa, karena juga Pak Pur juga butuh mandi kan, nggak mungkin kan terus nggak mau mencari air. Ya sudah akhirnya dijalani sampai 2 bulan ini Pur kami masih kering. Tadi terakhir pagi-pagi Pak Pur cek kan belum bisa keluar airnya, jadi ya harus terus masih mencari. Tapi puji Tuhan seperti pujian yang tadi kita nyanyikan bahwa Tuhan, saya sampai meneteskan air mata. Dia tunjukkan kasih setianya bagi saya pribadi dan juga menyediakan segala yang saya perlu. Jadi sampai sekarang saya bersyukur karena masih ada tempat untuk saya mencari air. Tidak perlu beli, karena kalau saya hitung-hitung, kalau membeli air sebulan itu bisa 800.000. Air yang didorong itu, yang kadang lewat di depan rumah. Nah, terus akhirnya ya sudahlah, daripada harus mengeluarkan uang, dengan merendahkan diri mungkin Pak Pur ya, malu juga kan bolak-balik setiap hari mencari air, ngambil air. Jadi untuk kami sekeluarga itu 300 liter cukup untuk 1 hari. Nah itu seringkali untuk menghibur diri saya dan Pak Pur itu, kalau ngajak mencari air, ayo kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ya ke TVRI katanya. Jadi saya kadang ayo kita ngedet kemana cari air. Jadi kan untuk menghibur diri sendiri. Kadang kalau pas Pak Pur capek, Jojo yang ngambil sama Kaleb. Jadi luar biasa, itu suatu kebersamaan yang luar biasa bagi kami berdua. Dan ada juga teman kantor yang berbaik hati. Saat itu karena mobil bermasalah ya, jadi radiatornya itu bocor, jadi nggak bisa dihidupkan mobilnya. Terus Pak Pur menelepon temannya yang bagian kendaraan, apa ada enggak ya yang mekanik yang bisa untuk memperbaiki mobil, dipanggil ke rumah. Terus, oh ada Pak Pur, mobilnya kenapa? Terus dijelaskan. Padahal itu mobilnya saya mau mencari air, jadi nggak bisa mencari air ini. Terus temannya menawarkan, kan bagian kendaraan, jadi dia bisa untuk meminjamkan mobil. Saya pinjamkan pickup Pak Pur. Pak Pur jadi biar bisa mengambil air. Puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang yang baik ya, Bapak Ibu Saudara, jadi kami bisa mengambil air. Sampai kemudian mobilnya selesai untuk diperbaiki dan bisa dipakai lagi. Waktu Pak Pur kalau di tempat mencari air itu, terakhir kami karena hujan kan ya, hujan deras ya, kami berdua berteduh di dalam mobil. Jadi ya ada gitulah romantis-romantisnya orang terpepet itu seperti itu ya. Orang kepepet itu ya begitu berdua. Jadi wah udah hujan. Sampai ada cerita lucu kemarin, karena nggak pakai AC mobilnya kan jadi berembun kacanya. Kacanya berembun, jadi harus dilap dulu. Jadi biar bisa menembus gitu ya pandangannya ke depan. Terus Pak Pur, kok ije anu ya burem gitu, masih burem-burem ya kata Pak Pur gitu. Terus masih udah dilap lagi, saya lap-lapkan. Kok ije burem ya, ora ketok, nggak kelihatan kata Pak Pur jalannya. Terus gini-gini, akhirnya iya toh, jadi saya lapkan lagi ya. Terus akhirnya sudah itu dia lihat gini nengok, loh, lah aku itu belum pakai kacamata ternyata. Lah kemarin, wah ini bisa buat cerita kata saya, buat nambah-nambah cerita besok kata. Jadi Pak Pur itu nggak pakai kacamata, lihat di depan itu di kaca, ya burem terus walaupun udah bolak-balik dielap, masih burem. Aku belum pakai kacamata katanya. Jadi kami berdua itu di dalam mobil di derasnya hujan terus bisa bercanda seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata Tuhan memang benar-benar setia bagi kami, luar biasa. Untuk masalah air saja dia berikan gratis untuk kami mengambilnya. Tuhan tahu kami belum mampu untuk membereskan sumur, dananya belum ada, jadi Tuhan sediakan. Di sana juga airnya banyak, bagus, jadi
tidak ada masalah bagi kami. Ya dengan sukacita, ya dibuat untuk bahagia. Meskipun sebenarnya kata Pak Pur sengsara, iya memang sengsara. Harusnya bisa santai ini 1 jam, 1,5 jam kembali lagi ke kantor untuk mengambil air. Tapi puji Tuhan kan ada air di sana, kalau enggak apa, terbayang seperti apa kami sulitnya. Jadi luar biasa, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itu saja anak-anakku. Terima kasih Bu atas kesaksiannya. Apakah masih ada Bapak Ibu yang masih mau menyaksikan kebaikan Tuhan? Tidak ada. Oke. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita undang Tuhan ke tempat ini. Biarlah Dia yang memimpin jalannya ibadah ini dan juga nanti firman Tuhan. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Kau Sungguh Baik. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita bawa lagi bernyanyi. Yesus Kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima untuk hambanya untuk ke depan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagi Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan, kami bersyukur karena kami tahu dan kami sadar bahwa kemuliaan hanya bagimu. Karena Engkau Allah kami, pencipta kami, Tuhan kami, yang selalu menyatakan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa berkumpul di gereja ini untuk beribadah bersama-sama, memuji, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian yang sudah dinaikkan oleh Arya, Tio dan juga tim musik, semuanya yang kami lakukan hanya memuliakan-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Tibalah saatnya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi mulut lidah hamba-Mu sehingga hanya kebenaran-Mu yang diuraikan, hanya kehendak-Mu yang disampaikan dan perintah-Mu, sehingga menguatkan kami semua jemaat-Mu yang mengalami letih, lesu dan berbeban berat, kiranya memperoleh kelegaan daripada-Mu juru selamat kami. Dan kami juga mohon hikmat-Mu supaya pada saat kami membaca firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu dan kami memahami firman-Mu sehingga firman-Mu juga dapat berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat jadikan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam namalah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita. Ini nih. Ada sukacita nggak ada suara ini. Ada sukacita. Ya. Ya, kalau saya lihat anak muda sekarang, ada Arya, ada Haga ya, yang sudah aktif terlibat di dalam pelayanan. Kita bersyukur karena apakah Pak Nelson lupa, tapi Pak Nelson juga pernah berdoa supaya keluarga juga terlibat di dalam melayani semuanya. Dan saya masih ingat hal itu. Nah Bapak Ibu, ya, kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan saya undang Bapak Ibu untuk membuka Alkitab. Kita belajar firman Tuhan secara sederhana. Ya. Saya sudah lama tidak berkhotbah seperti ini, tapi saya pengen kita belajar aja dulu sederhana lah. Ya, khotbah terlalu serius juga, saya pikirnya juga jadi kepala pusing. Ya, oke, kita buka Matius 6.
Ya, nanti Matius 6 ayat 11, nanti Bapak Ibu juga bisa membatasi dengan Lukas pasal 11. Matius 6 ayat 11 bunyinya begini. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu saja Bapak Ibu kita bacanya. Ini tentu Bapak Ibu sudah seringkali mendengar dan membaca teks ini karena berkaitan dengan doa Bapa kami. Ya enggak? Nah, menariknya ketika saya berpikir tentang apa yang harus disampaikan selain berdoa, saya berpikir Bapak berikanlah pada kami. Temanya sederhana, Bapak berikanlah pada kami. Dan ketika saya berpikir apa yang harus disampaikan? Ya, tadi Ibu Pur itu berkata berikanlah. Ya. Ada kata, aduh sengsara aku kata Pak Pur. Ibu Pur berkata itu mujizat karena beliau berdoa supaya ada orang yang menolong dia angkat air. Dan memang betul itu tulang rusuk itu solusi terbaik Bu Pur ya. Dengan hadirnya Pak Pur, sekalipun kata sengsara tetap aja pasti diangkat air ya Bu ya. Ya. Dan itulah bagaimana kita bisa melihat hal itu. Nah, menariknya ketika kita baca hal ini, ya, sebelum kita renungkan, ada kata yang cukup menarik ya. Ketika saya berpikir, kata itu adalah ketika kita meminta sesuatu dan sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, maka tidak selamanya permintaan kita itu dituruti. Dan itu kata itu paling dipahami oleh orang tua kepada anaknya. Tadi pagi Stanley bangun, kemudian dia paling mandi paling pertama tuh. Kasihan Stanley itu. Kalau orang tuanya terlambat datang gereja, itu bukan salah Stanley karena Stanley mandi paling pertama. Ya. Stanley mandi paling pertama tuh jam 7 tuh dia sudah mandi. Ya, tapi nggak tahu itu orang tuanya datang sampai hampir jam 9 biasanya. Jam 7 dia sudah mandi dan dia kesal itu kalau nunggu terlalu lama. Ya. Nah, tapi menariknya adalah ketika dia sudah mandi semuanya sudah siap lagi duduk santai, tiba-tiba dia buka tempat lemari biasa dia cari kue. Dia cari kue di situ lalu singkat cerita saya tanya, Stanley cari apa? Minta Malkis katanya. Ya, dia sebut merek kuenya, kemudian dia cari, saya bilang nggak ada di atas. Ya, tapi seingat saya mamahnya beli, tapi ternyata nggak taruh di situ, disumputin. Karena kalau malam-malam dia makan itu nggak bisa tidur dia, ya karena energinya kan. Nah, jadi disumputin. Lalu saya bilang nggak ada, saya ambil hal yang lain. Lalu Stanley bilang begini, oh nggak ada ya. Ya, dia hanya cuma tarik napas aja. Seketika dia minta sesuatu dan tidak ada, dia berkata, oh enggak ada ya. Dia cuma tutup aja. Lalu saya bilang, gimana kalau kue yang lain, saya bilang. Ya. Saya udah tunjukin kuenya pun, dia enggak istilahnya apa, enggak warung, enggak dihiraukan. Ya. Dia cuma ngomong Malkis aja. Jadi dia meminta sesuatu yang dia rasa itu memenuhi apa yang menjadi keinginannya. Sekaligus itu kebutuhan dia karena berkaitan dengan mungkin dia lapar. Nah, singkat cerita, mamanya keluar lalu buat roti kasih dia. Nah, ketika mamanya buat roti kasih dia, saya lihat dia cuma makan satu doang, sepotong doang. Itu pun masih ada sisa. Ya. Tapi dia makannya yang Malkis. Nah, Bapak Ibu berpikir, oh iya ya, anak kecil saja dia itu bergantung kepada orang tuanya ketika membutuhkan sesuatu. Nah, menariknya adalah ketika Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau kita baca dalam Lukas, ya, ketika murid-muridnya meminta untuk diajarkan berdoa, dan Yesus mengajarkan mereka tentang doa Bapa kami ini, memang Injil Lukas menuliskannya itu agak sedikit berbeda dibanding Matius. Namun menariknya adalah ketika kita baca baik-baik, di situ sudah menguraikan bagaimana tentang Bapa kami yang ada di sorga, kemudian memperkenalkan Tuhan kita dan penyebutannya sebagai Bapa, berkaitan dengan kerajaannya, datanglah kerajaanmu,
lalu jadilah kehendakmu. Lalu yang menariknya, dia berkata di ayat 11, berikanlah. Makanya saya kasih tema hari ini, Bapak berikanlah pada kami. Tadi Bu Pur berdoa, berikanlah. Saya juga dulu mengalami hal itu Bu Pur. Jadi kalau pas air, karena memang dulu saya masih muda, jadi saya pergi ke teman-teman aja, nebeng mandi lah, istilahnya begitu ya. Tapi lepas daripada ini menarik sekali Bapak Ibu. Nah, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita pelajari? Hal yang pertama, perhatikan baik-baik ya. Karena kata ini sebenarnya, ini kata yang ya bagi saya Bapak Ibu kalau sekolah teologi ya, kata lekem dan artos ya, ini berkaitan dengan makanan atau juga roti ya. Secara umum itu dikatakan seperti itu, tapi ada terjemahan lain itu dia pakai kata nafkah atau rezeki ya, karena kalau dikaitkan dengan teks-teks vulgata ya, itu Bapak Ibu nggak usah, saya coba singgung saja. Nah, tapi menariknya di sini adalah dikatakan berikanlah pada hari ini. Nah, pertanyaan saya adalah, Yesus mengajarkan kepada kita atau kepada murid-muridnya saat itu untuk menyadari bahwa sumber apa yang menjadi kebutuhan mereka itu terpenuhi, yaitu diberikan oleh Bapa kepada mereka. Bapa yang di sorga yang memberikan kepada mereka apa yang mereka butuhkan. Nah, saya nggak tahu ketika Mbak Ade ada pergumulan berat, atau dengan suaminya ada pergumulan berat, kemudian seruan yang keluar itu ketika mereka berdoa apa. Saya nggak tahu Bapak Ibu ya. Nah, Abang Ade itu paling kelihatan lah. Abang Ade itu paling kelihatan. Ini Tio ada kalanya, kan saya sudah bilang, ada kalanya dia minta tolong Stanley. Ya. Dek, tolong ini dong. Stanley dengan polos menolong dia. Ada kalanya dia menolong adiknya lebih banyak, dia menolong adiknya. Nah, saya nggak tahu Natalia dengan Samuel itu gimana di rumah. Ya. Biasanya itu laki-laki itu minta begini, "Mih makan." Ya, dia minta kan, makan. Kemudian mamahnya udah siapin. Lalu dia malas turun, dia berkata begini, "Dek, tolong bawa makanannya abang ke atas ya." Ya, enggak tahu itu Samuel dengan Natalia lakukan itu enggak. Ya. Dia meminta adiknya mengantar sesuatu yang dia butuhkan. Ya. Atau diperlukan. Nah, seringkali kita ini kata berikanlah, ini bentuk menyampaikan permintaan, permohonan terkait apa yang dibutuhkan. Kenapa saya katakan apa yang dibutuhkan? Karena apa? Makanan kami yang secukupnya. Makanan kalau kata Arton dan Artos itu berkaitan dengan roti. Nah, memang di dalam Alkitab itu banyak maknanya. Ya. Termasuk kalau baca di dalam roti sajian di dalam imamat. Ya. Atau roti yang dimaknai secara rohani berkaitan dengan Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Di dalam Yohanes pasal 6. Roti yang turun dari sorga. Tetapi teks ini bicara tentang roti yang merupakan kebutuhan hidup sehari-hari. Makan sehari-hari. Nah, coba Bapak Ibu coba lihat baik-baik ya. Saya nggak usah pakai bahasa ribet-ribet lah. Bapak Ibu coba lihat di dalam Lukas pasal 11. Ya. Lukas pasal 11 itu ada ayat 1 dan 2 itu. Karena itu Lukas pasal 11 ayat 1 dan 2 bisa ditampilkan. Nah, di situ murid-muridnya berkata, "Tuhan ajarlah kami berdoa seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalau kamu mau berdoa, apabila kamu berdoa, katakanlah Bapa, dikuduskanlah namamu." Kalau yang lain itu berkata Bapa kami, tapi Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Lalu dikatakan, berikanlah kami, apa Bapak Ibu? Setiap hari makanan kami yang secukupnya. Setiap hari. Ya. Nah, makanya ini menarik sekali ketika memohon,
apa yang menjadi kebutuhan, itu menarik Bapak Ibu. Nah, orang tua sering menyiapkan anaknya apa yang dibutuhkan. Dan anaknya yang tidak berdaya sering memohon kepada orang tuanya apa yang dibutuhkan. Jangan lupa, Allah itu pencipta kita loh. Dia itu pemelihara kita. Dia penolong kita. Dia yang memberkati dan mencukupkan segala kebutuhan kita. Pertanyaannya, di tengah kondisi yang kita alami, masihkah kita datang meminta kepadanya? Dengan iman sungguh-sungguh bahwa pasti dia memberikan yang terbaik kepada kita. Mengapa saya katakan hal tersebut Bapak Ibu? Karena ada contoh di dalam Lukas pasal 11, ya, dikatakan di situ di Bapak Ibu lihat baik-baik ya. Contoh tentang berikanlah itu mulai dari ayat yang kelima. Ya. Lalu katanya kepada mereka, jika ada seorang di antara kamu berada di tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah, meminta ini, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang datang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Lalu dia kasih ngomong, masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Tapi di ayat 8 dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Lalu ayat selanjutnya, mintalah, carilah, ketuklah. Lalu diilustrasikan, orang minta ikan tidak mungkin dikasih ular. Nah, Bapak Ibu, kalau orang minta Roh Kudus di dalam Lukas 11 ini, di ayat 13 dia mengatakan pasti dia akan dapat Roh Kudus. Tapi yang menariknya di sini adalah apa yang menjadi kebutuhan kita di tengah pergumulan berat hidup kita, kita minta kepada Tuhan. Makanya saya bilang apa? Bapak berikanlah kepada kami. Nah, Bapak Ibu, enggak mudah. Saya punya pengalaman yang mungkin kalau saya ceritakan kepada Bapak Ibu, pengalaman kita berbeda-beda bersama dengan Tuhan, dalam beriman, dalam berserah pada Tuhan. Ya, kalau Mei, dia pengalamannya dengan Tuhan, di tengah pergumulan, dia ada kalanya sering nangis. Tapi saya enggak pernah tunjukkan saya nangis. Tadi Ibu Pur, bagaimana di dalam pengalamannya bersama Tuhan, Ibu Pur berupaya sedemikian rupa supaya tetap tenang dan berdoa. Nah, Bapak Ibu, gimana pengalaman Bapak Ibu bersama dengan Tuhan di tengah situasi yang tidak menentu itu? Masalah sekolah anak, masalah kuliah anak, masalah sakit penyakit, masalah hidup sehari-hari. Ya, itu enggak mudah Bapak Ibu. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita hari ini, dan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, bahwa ketika orang datang meminta maka akan diberikan kepadanya, mencari maka akan mendapat, mengetuk maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi minta kepada Tuhan, berikanlah, mohon kepada Tuhan. Ada kalanya kita seringkali tidak menyadari bahwa doa Bapa kami ini mengajarkan kepada kita umatnya agar belajar berserah kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, kalau sudah diberkati jangan membelanjakan uangmu selain dari roti, karena tidak ada manfaatnya kalau salah menggunakan berkat Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu punya waktu baca aja Yesaya 55 ayat yang kedua itu. Ya. Tapi lepas daripada itu Bapak Ibu, berikanlah.
Nah, yo Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu mau sampaikan kepada Tuhan dan minta Tuhan berikan kepada Bapak Ibu. Coba yang muda-muda itu pegang tulang rusuknya. Aduh Tuhan, berikan jodoh kepada saya gitu. Yang putus cinta coba pegang tulang rusuknya. Ada jodoh enggak ya? Nah, lepas daripada itu Bapak Ibu. Ayo tetap semangatlah menjalani hidup ini. Memang tidak mudah ketika saya lihat dan mendengar Mei pulang berkata begini, Kas di gereja Menara Pengharapan tinggal 100.000. Ya, saya berpikir semalaman, aduh Tuhan, gimana cara memenuhi kas ini? Ya, saya cuma berkata, aduh Tuhan, gimana cara memenuhi kas ini? Ya. Kemudian sampai pagi pun, sampai pagi Bapak Ibu, tadi pagi pun saya berkata, saya lupa itu donatur siapa namanya, bla bla bla, tempatnya di sini, nomornya hilang gini-gini. Ya. Saya berpikir, tapi di tengah saya berpikir, saya selalu berkata, gimana Tuhan, Engkau buka jalan, tolong. Ya. Mei berkata, udahlah ke sini aja. Saya bilang enggak, ada pintu lain yang Tuhan bisa pakai ketika kita datang mengetuk. Nah, Bapak Ibu, Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berikanlah pada hari ini. Ada hal yang cukup menarik dalam hidup saya kalau saya cerita Bapak Ibu. Ada banyak fakta yang sebenarnya orang berkata bahwa gampanglah cari saja. Bapak Ibu, saya mau jujur dengan Bapak Ibu. Saya ini bukan tipe orang yang sering meminta bantuan kepada orang. Enggak. Saya nggak bisa meminta bantuan kepada orang. Sampai Mei itu berkata kepada saya, kok gengsi amat kamu ya, katanya. Ya, itu kekurangan saya yang paling besar sekali. Tetapi kalau di dalam pekerjaan Tuhan, saya berdoa dan meminta. Enggak ada, saya berpikir enggak ada malunya, enggak. Itu pekerjaan Tuhan, saya akan berdoa dan meminta. Nah, sekarang dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, berikanlah pada hari ini kami. Terjemahkan dalam bahasa sehari-hari lebih sederhana lagi, berikanlah pada kami hari ini roti kami yang secukupnya. Karena kata artos, hilang-hilang. Ya, kata arton dan kata artos itu berkaitan dengan roti, berkaitan dengan makanan. Nah, jadi saya mau bilang begini, Bu Pur ketika Bu Pur butuh air, Tuhan kirim Pak Pur dan Tuhan buka jalan. Ya enggak Bu Pur, tidak perlu beli air. Tadi Bu Pur berkata apa? Kalau beli saja, sebulan itu hitungannya bisa 800.000. Itu pergumulan Bu Pur. Yang Tuhan sudah bekerja untuk menolong Bu Pur dan Pak Pur. Dengan Mas Jojon maupun Mas Kaleb. Nah, pergumulan Bapak Ibu apa? Beban Bapak Ibu apa? Kalau hanya di dalam hal makanan, kebutuhan hidup sehari-hari. Saya mau katakan, Tuhan menjamin ketika kita datang meminta kepadanya. Karena Dia ada di sorga, Dia Allah yang Maha Kuasa, yang memperhatikan umatnya dan tidak pernah meninggalkannya. Lihat baik-baik, dikatakan di situ, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bagi siapa Bapak Ibu? Kata terakhirnya bagi siapa Bapak Ibu? Kalau mu itu diganti dengan nama kita masing-masing bisa enggak? Coba, bagi siapa Bapak Ibu? Bagi saya. Bagi Alex. Kalau begitu, masihkah Bapak Ibu merasa khawatir menjalani hari esok? Kalau begitu, hari ini Tuhan cukupkan dan esok Tuhan pelihara cukupkan lagi. Masihkah kita bimbang meragukan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Kerajaannya sudah datang. Kehendaknya
yang terjadi, kuasanya yang dinyatakan, masihkah kita ragu ketika kita mengalami persoalan hidup ini? Kalau dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk berdoa, berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia ingin kita sadari satu hal, ketika kita beriman kepada dia, meminta kepada dia, mempercayakan segala kebutuhan kita kepada dia, maka dia akan mencukupkan hal tersebut. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sudah pernah cerita, mungkin Bapak Ibu agak sedikit lupa. Ketika Tio itu sehari itu, si Tio mungkin tidak akan ingat itu dengan baik. Mudah-mudahan dia ingat. Dia sehari itu karena susunya habis, berasnya juga habis waktu itu. Jadi dia hanya minum air dan apa susu atau apa, saya lupa mamanya campur itu. Ya, sampai seharian itu berapa kali. Ya, ya. Dan bagi saya sebagai seorang bapak waktu itu, tidak mudah. Saya hanya cuman berkata, Tuhan bagaimana menjalani hidup ini. Dan fase itu saya lewati itu enggak mudah. Karena saya pergi ke kantor waktu itu jalan kaki, kalau pulang juga jalan kaki ada kalanya. Tapi di fase pergumulan itu, saya cuman berpikir, Tuhan bagaimana ini, Tuhan tolong ini, Tuhan lakukan itu. Kenapa? Karena saya panggil Tuhan itu Bapa. Jadi saya anggap itu seperti seorang anak meminta kepada bapaknya. Bapak Ibu, di fase itu, orang yang sudah keluar pergi tiga-tiga balik, datang taruh di kantong saya. Dan setelah saya buka itu 500.000. Dan cukup untuk membeli kebutuhan apa yang dia butuhkan. Dia sendiri malu kalau minta kepada orang tuanya atau kakaknya. Bisa, kami minta bisa saja. Ya. Tapi fase pergumulan itu enggak mudah. Tapi saya pahami ketika di tengah kondisi itu, saya tidak bersandar kepada manusia. Saya tidak mengandalkan manusia. Saya tidak bergantung kepada manusia. Tapi saya datang, Bapak berikanlah kepada kami. Dan ayat Alkitab ini sebenarnya menjadi jaminan untuk kita tidak khawatir menjalani hari esok terkait kebutuhan kita. Yo, jangan khawatir. Cara Tuhan itu di luar apa yang kita pikirkan. Tapi kasihnya dan pemeliharaannya tidak pernah terlambat bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah, itu hal yang pertama. Berikanlah kepada kami. Jadi kalau ada pergumulan berat, seberat apapun, bisa seringkan kepada saudara seiman? Bisa. Bisa doa. Bisa. Tapi milikilah iman yang kokoh. Bahwa dia adalah Bapa kita yang mencukupkan segala kebutuhan kita. Bapak Ibu ingat bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka kekurangan air, mereka takut mati, mereka kekurangan makanan, mereka takut mati. Tapi apa yang Tuhan berikan kepada mereka? Mana dan burung puyuh. Kalau bangsa yang betul-betul ada di padang gurun yang tandus, yang dalam logika kita tidak mungkin mereka, kebutuhan mereka dicukupi. Tapi Allah bukan hanya memperagakan penyertaannya bagi mereka melalui tiang awan dan tiang api. Tapi juga Allah memperagakan penyertaan dan pemeliharaannya melalui apa? Kebutuhan yang mereka butuhkan. Itu tercukupi. Kasus air pahit di Mariba pun sama.
Banyak kasus dalam perjalanan bangsa Israel yang harusnya membuat kita sadar bahwa ketika mereka membutuhkan sesuatu, sekalipun Alkitab mencatat mereka bangsa yang tegar tengkuk, tapi kasih Tuhan dan anugerah Tuhan tidak pernah lalu daripada mereka. Dan hari ini kita tahu bahwa di tengah pergumulan kita yang begitu berat, terkait keadaan gereja kita, terkait persembahan, terkait kita menjalani hidup, saya mau katakan, ketika kita datang meminta kepada Bapa, berikanlah kepada kami, maka pasti Dia akan menolong kita. Ayo Bapak Ibu, jangan khawatir. Itu hal yang pertama. Lalu dikatakan ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi bukan hari ini saja, tapi tadi kita baca di dalam Lukas, ya, setiap hari. Jadi Dia memelihara kita setiap hari Bapak Ibu. Dia menyatakan kasihnya setiap hari dalam hidup kita. Dia menyatakan pemeliharaannya setiap hari dalam hidup kita. Bukan hanya hidup Pak Saud, Bu Olsia, tapi juga hidup Samuel, Natalia. Bukan hanya hidup saya dengan Mei, tapi juga Tio dan Stanley. Bukan hanya hidup Mbak Ade dan suami tercinta, tapi juga anak-anak. Bukan hidup hanya Ibu Neneng dan Pak Nelson, tapi juga hidup Aria, Aga, dan yang paling yang paling bungsu, Benaya. Bahkan Ibu Pur juga sama. Bagaimana Tuhan memelihara dan menjawab doa Ibu Pur dengan memberikan suami yang sekalipun mengatakan, waduh sengsara aku, ya, tetapi dia tetap melakukan bagiannya dia, karena dia tahu bahwa dia dipakai oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu demi kebahagiaan dan kelangsungan hidup keluarga tersebut. Dan ada kalanya Tuhan bekerja dengan caranya. Ayo, di tengah pergumulan Bapak Ibu, baik mungkin Mama Chandra juga pernah mengalami pergumulan yang berat dengan keadaan-keadaan yang dialami. Mbak Kardina juga sama. Ya Bu Kardina, siapapun di antara kita. Saya mau katakan, ketika beban itu begitu berat, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, berikanlah kepada kami. Bapa yang ada di sorga itu. Yo, ya, jadi itu penting. Hal yang kedua, perhatikan baik-baik. Dia bukan hanya menjamin hidup kita hari ini atau hari esok dan hari-hari yang akan datang berkaitan dengan pemeliharaannya, tapi juga dikatakan di kalimat selanjutnya, makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, kalau saya baca Alkitab nanti terlalu panjang. Kebutuhan manusia berkaitan dengan dosa. Yesus datang berkata, akulah roti hidup. Dia memakai kata roti, sama. Dan dosa dibereskan. Kebutuhan manusia akan makanan minuman, bahkan membuat manusia khawatir. Kita lihat baik-baik di dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan selanjutnya. Dia berkata apa? Hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan khawatir. Karena apa? Karena kata berikanlah. Harusnya kita pahami. Dan itu cukup Bapak Ibu. Kenapa cukup? Nah, rasa cukup ini penting. Tapi cukup. Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat enggak kasus mana dan burung puyuh? Bapak Ibu ingat kasus mana dan burung puyuh? Hari Sabat itu dia ambilnya. Kalau dia ambil berlebihan akan busuk. Itu kata cukup Bapak Ibu. Itu kata cukup.
Tidak boleh berlebihan. Sama juga Bapak Ibu, tapi tidak semua hal sih, kita nggak bisa menghakimi. Kalau orang yang tidak pernah merasa cukup, itu bisa jadi serakah. Kalau orang yang tidak pernah merasa cukup, itu dia tidak puas dengan apa yang dia peroleh. Kalau orang tidak pernah merasa cukup, dia tidak mensyukuri berkat dan pemeliharaan Tuhan terhadap hidupnya. Dan hari ini kita baca, berikanlah pada kami, ya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, jadi Bapak Ibu, kata cukup itu penting. Saya ingat di dalam hal berdoa yang diparalelkan dengan Matius 6 tadi ayat 9 sampai 13 di dalam Lukas pasal 11. Saya lihat baik-baik ya. Di ayat yang ke-11 katakan begini, Lukas pasal 11. Bapak, manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu, ganti ikan. Ayat 12. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Enggak. Kalau Bapak pasti memberi yang terbaik sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan anaknya. Apalagi Bapak, seorang Bapak yang kejam saja. Bapak Ibu, saya cerita satu kisah nyata. Ketika saya menghadiri satu persidangan yang ada di pengadilan di kota ini, tidak saya usah sebutkan pengadilannya. Saya duduk, saya masuk, dan saya duduk dalam ruangan sidang itu. Kemudian saya mendengar hakim bertanya kepada terdakwa atau pelaku kejahatan yang membunuh salah satu tokoh agama karena dikatakan dia lagi khilaf dan sebagainya. Lalu ditanya, mengapa engkau lakukan itu? Setelah dia sudah bacok orang itu pakai itu yang apa, sabit atau apa istilahnya, yang mukanya kayak tanda tanya begini nih, selurit ya, itu ya. Nah, sudah dibacok itu orang pun tetap berkata begini, nak, sudah kamu pergi saja. Dia sudah potong orang itu loh, sudah kena bacok loh. Orang itu tetap berkata kamu pergi saja. Di tengah persidangan itu dia menangis. Dia menangis. Lalu ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia berkata, ya karena saya melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, keluarga, dan kebutuhan anak saya. Bayangkan, ketika melakukan hal yang salah untuk kebutuhan anaknya, Bapak kita tidak pernah melakukan hal yang salah untuk memenuhi kebutuhan kita. Dia selalu menyatakan kepeduliannya, dan kepeduliannya pun cukup, tidak pernah terlambat. Dikatakan di situ, tidak mungkin kalau kita minta sesuatu kepadanya, dia memberikan sesuatu yang berbeda. Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan. Nah, kalau Allah yang begitu baik sudah menjamin hidup kita, masa kita enggak mau melayani dia? Masa kita enggak mau bersyukur dan melakukan sesuatu ucapan syukur untuk memuliakan dia? Masakan di tengah kebaikan yang dia sudah kerjakan dalam hidup kita, di tengah kondisi pergumulan yang berat yang kita alami, masa kita enggak datang kepada dia dan mengucap syukur?
Karena apa? Apa yang dilakukan itu cukup. Dan tidak pernah terlambat. Dan tidak pernah berbeda sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, di Lukas dia menuliskan, kalau minta ini nggak mungkin dikasih ini. Jadi Bapak Ibu, bersyukur dengan apa menjadi berkat Tuhan dalam hidupmu. Rezeki, pemeliharaan Tuhan, roti, kebutuhan hidup sehari-hari. Bersyukur. Dan berkata terima kasih karena ini cukup. Kalau toh masih ada pergumulan di hari esok. Di Lukas tadi mengatakan bahwa dia akan memenuhi itu setiap hari. Bapak Ibu, saya pernah diberi kesempatan untuk memelihara burung kakak ipar saya karena mereka pergi berlibur ya. Jadi ya namanya Mei yang jawab, ya nanti kami pelihara. Tapi ujung-ujungnya beli makanannya, pergi ini, bersihin kandang. Saya sendiri. Jawabnya dia. Yang lakukan saya. Saya berpikir, ya Pak Pur, Bu Pur, kalau Pak Pur sering mengalami hal itu, kita senasib Pak. Ada banyak kisah Pak. Ya, yang saya juga sering mengalami itu. Ya, tapi saya dengan tersenyum saja. Ya. Nah, burung yang terkurung di dalam sangkar itu tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia dibebaskan, dia terbang, pasti dia akan mencari makan sendiri. Ya, bisa makan tumbuh-tumbuhan yang ada biji-bijian di pohon dan sebagainya. Tapi karena dia di dalam sangkar dengan kapasitas yang terbatas, hidup matinya bergantung pada orang yang memeliharanya, bukan? Dan yang saya lakukan adalah apa? Saya selalu cek makanannya cukup enggak. Padahal makanannya masih banyak, bisa saya beli itu bisa 3-4 bungkus. Saya bilang kalau enggak ada air aqua. Tapi kalau dia kekurangan makanan, itu bisa merugikan hidupnya. Jadi saya berusaha, selalu saya beli plastiknya, saya selalu taruh di situ. Bahkan masih ada pun ada kala saya pesan kepada Mei, nanti ya tolong ya kalau ini tolong taruh makanannya sedikit ini gini-gini. Pokoknya saya selalu pesan, kenapa? Karena saya memastikan hidupnya. Nah burung saja, binatang yang tidak berarti sama sekali. Kita manusia, orang yang memeliharanya saja, kita perhatikan dengan baik. Apalagi manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Yang diciptakan yang dimana ciptaan yang paling mulia. Jauh daripada itu, Tuhan pasti menyatakan pemeliharaannya kepada pribadi tersebut. Dan ketika terkait kebutuhan manusia, makanan atau kehidupan manusia, Tuhan pasti mencukupkannya. Dan kata cukup itu penting. Dan burung itu hidup. Kita manusia punya keterbatasan. Kapasitas kita terbatas, pikiran kita terbatas, aktivitas kita terbatas. Segala sesuatu yang kita lakukan ada batasnya. Di tengah keterbatasan kita ada pribadi yang tak terbatas, yang selalu bersedia mau menolong kita. Yang kita sebut Bapa kami yang di sorga. Marilah beriman kepada Dia. Serahkanlah pergumulan hidupmu kepadanya. Apapun kondisi yang engkau alami, Dia adalah Bapa kita yang ada di sorga. Dan Dia mau mencukupkan segala apa yang kita butuhkan. Menurut kekayaan dan kemurahannya semata-mata. Mari kita baca ulang ayat ini bersama-sama sebelum kita tutup dalam doa. Matius 6 ayat 11. 3, 2, 1. Ini makanan kami yang, lalu kita pindah ke Lukas. Pasal 11 ayat yang ketiga. Sudah? Harusnya yang LCD bisa nggak ditampilin? Oke. Sudah depan Bapak Ibu. Kita 3, 2, 1.
berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Jangan khawatir menjalani hari esok, hari ini dan hari esok. Karena Dia tidak pernah lalai memelihara dan menyatakan anugerahnya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita datang meminta kepadanya. Mbak Ade, tolong tutup dalam doa. Maju ke depan, Mbak. Kita akan satu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena kami punya Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Bapa yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Bapa yang tahu betul akan apa yang kami perlukan. Bapa yang begitu detail dengan hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Bagaimana Pendeta Alek boleh memaparkan kepada kami bahwa ada bagian-bagian di dalam hidup kami. Kami harus sungguh bergantung kepada Engkau, Allah yang tidak terbatas atas hidup kami. Dan kami belajar untuk mencukupkan setiap apa yang kami terima. Kami bersyukur dengan apa yang kami punya. Dan kami percaya bahwa hari lepas hari pemeliharaan Tuhan akan terus ada di dalam hidup kami. Biarkan kami boleh menjadi orang-orang yang sungguh bergantung pada Tuhan, meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kami, menceritakan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Dan kami boleh sungguh melihat, pada akhirnya melihat bahwa tangan Tuhan akan menjadi bagian yang akan terus mencukupkan apa yang kami butuhkan. Dan selain itu kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang terus beriman kepada Engkau. Iman kami tidak menjadi patah karena pergumulan kehidupan kami hari lepas hari. Iman kami tidak menjadi gugur hanya karena kami bergumul dengan persoalan-persoalan hidup kami. Tetapi sungguh iman kami terus tumbuh bersama dengan kekuatan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami sungguh tidak perlu menjadi khawatir dengan hal-hal di dalam hidup kami. Karena yang terbesar pun, persoalan yang terbesar akan hidup kami, masalah dosa, Tuhan sudah selesaikan. Maka kebutuhan-kebutuhan ataupun persoalan-persoalan hari lepas hari menjadi bagian yang juga akan dijamin oleh kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk Pendeta Alek, kiranya Tuhan yang terus memakai dia di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap apapun yang dia kerjakan, kiranya itu boleh menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan yang menolong dia sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dia, memberkati keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Alex untuk dengan firman Tuhan. Selagi kita akan persembahan, sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan karena kami telah mendengar firman-Mu. Ajarlah kami agar Engkau selalu menuntun kehidupan kami ya Tuhan. Bentar lagi kami akan melakukan persembahan. Biarlah agar persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu dan berkat menjadi bagi kita semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Segala Puji Syukur Hanya Bagi-Mu Tuhan. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
untuk apa yang memberitakan warta, silakan maju ke depan. Terima kasih Pak Pendeta Alek, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya, kadang ini satu hal yang menarik bagaimana dikatakan dalam ya, Matius pasal 6 ayat 11 itu, berikan kepada kami makanan kami yang sudah, itu adalah kebutuhan sebenarnya. Jadi Tuhan Yesus sudah tahu setiap kebutuhan kita. Ya, katakan dalam Matius pasal 6 ayat 25 juga. Segala sesuatu. Jadi tinggal kita minta. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, supaya mereka juga boleh berserah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Alek, Tuhan berkati. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Tanggal 12 persembahan kita ya, Minggu tanggal 5 November itu sebesar 1.060.000. Terima kasih atas setiap persembahan yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun ini 14 November Ibu Rosnawati, 15 November Ibu Olsia. Ya, kita bersyukur. Mungkin juga minggu kita bisa makan-makan. Dua. Oh ya, tenang katanya, jangan dicukan ya. Ya kita bersyukur ya. Kita doakan supaya mereka diberi panjang umur, kesehatan. Untuk jadwal untuk ibadah minggu depan ya, Pak Pendeta Nelson dan juga worship leadernya Ibu Mesia, juga wartanya ya tetap juga ya. Ya bisa dibaca ya tetap kita dengarkan khotbah Pak Yopi di Radio Cepi ya, setiap hari Minggu jam 6 sore, bahkan sudah dikirim di grup kita supaya kita juga bisa mendengarkan. Ya, kita terus doakan bangsa dan negara, Kota Bandung, pemilu, cuaca ekstrim ya, kita lihat ya. Sekarang kemarin itu panas, sekarang hujan ya. Hujan, kemarin hujan sampai keras juga. Kita berdoa untuk Natal Sinode ya. Natal Sinode, Gereja Metodis, pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan Pak Pendeta Nelson di Kuningan, kita tetap doakan jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan dan juga yang sudah lama tidak hadir. Kita doakan kesehatan Pak Gembala Sidang kita, Pak Yopi dan juga Ibu, kesehatan Ibu Olsia, Pendeta Alex, Michael dan juga jemaat yang sakit. Kita doakan. Ada pokok doa tambahan? Kalau tidak ada, mari kita berdoa, kita bersama-sama menaikkan doa syafaat ini kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pada yang hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan kepada kami, di mana kami boleh diberkati dengan pujian, bahkan diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami tetap diteguhkan kembali, sehingga kami tidak khawatir untuk menjalani kehidupan ini, karena kami tahu bahwa kami mempunyai Bapa di surga yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan. Karena itu kami bersyukur Tuhan, biarlah ini Tuhan kami aminkan Tuhan. Ini menjadi kekuatan dan hidup kami. Apapun masalahnya kami tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami Tuhan. Berkatilah Tuhan gerejamu di tempat ini. Sungguh-sungguh Tuhan, gereja ini menjadi berkat Tuhan. Berkati juga hamba Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dia, menolong dia dalam perjalanan hidupnya Tuhan. Terutama dalam pelayanannya, kesehatannya juga Tuhan. Untuk ibu dan juga untuk Tio Stanley, Tuhan berkati mereka Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka di dalam keluarga mereka saling mengasihi, saling bergandengan tangan,
sehingga mereka menjadi contoh dan teladan maupun di tengah-tengah orang percaya maupun di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kami serahkan keluarga hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada pagi hari untuk negara kami Indonesia ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, biarlah Tuhan juga memberkati setiap aparatnya juga dan juga staf-stafnya. Tuhan juga memberkati mereka sehingga mereka boleh memimpin negara ini dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan pemilu tahun 2024. Kami juga berdoa biarlah Tuhan juga yang menolong supaya pemilu ini berjalan dengan damai dan juga boleh rakyat Indonesia bahagia mempunyai pemimpin yang baru. Biarlah Tuhan juga yang memberkati juga menolong setiap aparat TNI Polri. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka sehingga mereka juga boleh mengamankan Indonesia dengan bijaksana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk situasi politik pada saat ini. Kami juga serahkan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, terus mendoakan peperangan yang terjadi antara Hamas dan juga Israel. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga boleh Tuhan juga yang mengambil alih, sehingga boleh ada kedamaian Tuhan antara negara ini Tuhan. Karena itu biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir khususnya untuk anak-anak Tuhan yang ada di sana. Dan juga untuk juga korban-korban yang terjadi, biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk juga Rusia dan Ukraina kami juga doakan Tuhan. Setiap bencana-bencana yang terjadi di dunia ini Tuhan, kami juga serahkan kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga yang senantiasa mengingatkan setiap orang-orang atau manusia supaya mereka sadar bahwa Tuhanlah satu-satunya nantinya akan datang kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan untuk penginjil dimanapun mereka berada, maupun di pedalaman maupun di perkotaan. Biarlah Tuhan juga yang menolong mereka Tuhan di dalam pelayanan mereka, dalam keluarga mereka. Tuhan berkati dan juga setiap firman yang taburkan pada minggu pagi ini sehingga menguatkan seluruh jemaat-Mu yang ada dimanapun Tuhan. Pakailah setiap hamba-hamba Tuhan di dalam pemberitaan Injil ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk juga kesehatan khususnya hamba-Mu gembala tempat ini itu Pak Yopi. Tuhan berkati dia di dalam masa tuanya sehingga boleh Tuhan berikan panjang umur, kesehatan, dan juga ibu juga Tuhan berkati mereka sehingga mereka Tuhan terus Tuhan pakai di dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk juga Bolsia dan juga Pak Alek dan juga yang lain yang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya, terutama mencelikkan orang buta, membangkitkan orang mati. Kami juga percaya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan kepada mereka sehingga mereka mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, itu tanggal 14, tanggal 15 November ini Tuhan. Itu Ibu Nelson dan juga Saud, Tuhan berkati mereka. Biarlah Tuhan juga senantiasa yang hadir dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh mempunyai hati yang bijaksana Tuhan. Menghitung hari-hari yang mereka lalui Tuhan. Sehingga mereka boleh Tuhan menikmati kehidupan ini dengan sukacita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini Tuhan untuk gereja-gereja yang khusus yang ada di Bandung ini. Biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan. Memberikan kesatuan dan persatuan kepada gereja-gereja sehingga sehati mereka boleh memberitakan tentang Injil-Mu Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Pak Pendeta Nelson dan juga untuk juga pelayanannya dan juga rencananya akan ke Kuningan. Biarlah Tuhan juga memberkati sehingga banyak orang-orang yang sadar di sana melalui pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang menolong sehingga nantinya pada saat Pak Nelo ke sana Tuhan berikan juga keselamatan, jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk juga
jemaat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberkati mereka. Seperti kami juga diberkati oleh Tuhan. Mereka juga Tuhan berkati mereka satu persatu Tuhan. Karena itu kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang sudah lama tidak hadir hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan terima kasih, inilah doa syafaat kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan juga menolong kami dan juga boleh kami menyatakan seperti yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu cara berdoa. Mari kita mengatakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jalan kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan sama-sama mengikirarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya, kita sama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Allah kiranya menyinari wajahmu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia di dalam Yesus Kristus nyata atas hidupmu dalam menjalani hari lepas hari. Anugerahnya cukup bagimu dan pemeliharaannya, berkatnya menjadi bagian dalam hidupmu hari lepas hari. Bahkan tuntunan dari Roh Kudus menjadi nyata dalam hidupmu hingga sampai Maranatha, Kristus datang kembali yang kedua kali. Amin. Terima kasih Yesus. Kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Yesus kami
berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.